Oke, soal yang pertama di sini ada satu sel volta tersusun dari elektroda CO dan K. Kemudian diketahui data sebagai berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan anode dan katode, tuliskan reaksinya, tentukan nilai potensial selnya, dan tuliskan notasi selnya. Yang pertama di sini kalian harus perhatikan data yang diketahui. Ini adalah data potensial reduksi atau biasanya kita singkat atau kita lambangkan dengan E0. Dalam sel volta harus kalian ingat bahwa ketika nilai E0 lebih besar, maka dia akan mudah mengalami reaksi reduksi. Kemudian sebaliknya, jika E0 lebih kecil, maka dia akan lebih mudah mengalami reaksi oksidasi. Dan dalam sel elektrokimia, reduksi itu terjadi di katoda dan oksidasi itu terjadi di anoda. Sehingga untuk pertanyaan yang A, ketika kita diminta menentukan anoda dan katodanya, kita tinggal lihat nilai E0-nya. Di sini ada CO dan K. E0 CO kita bandingkan dengan E0 K. E0 CO di sini ada min 0,28 volt, E0 K min 2,92 volt. Berarti di sini jelas E0 CO itu lebih besar dibanding E0 K, sehingga yang menjadi katoda itu adalah CO. Karena di sini CO lebih besar, maka CO akan bertindak sebagai katoda, K akan bertindak sebagai anoda. Di katoda maka CO akan mengalami reaksi reduksi, kemudian di anoda K akan mengalami reaksi oksidasi. Kemudian yang B, pertanyaan yang B, tuliskan reaksi di anoda dan di katoda. Anoda tadi reaksinya oksidasi, yang bereaksi di oksidasi adalah K. Karena di sini dalam tabel itu selalu dalam bentuk reduksi, maka untuk reaksi oksidasi jangan lupa reaksinya kita balik, sehingga K menjadi K plus tambah elektron. Ini reaksi di anoda oksidasi. Kemudian untuk reaksi di katoda, yang mengalami reaksi di katoda itu adalah CO, maka dia akan mengalami reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi ya berarti reaksinya seperti pada data potensialnya, kita nggak usah rubah. CO2 plus tambah 2 elektron menjadi CO. Nah, ini adalah reaksi selnya di anoda dan di katoda, reaksi setengah selnya. Kalau kita mau jadikan reaksi selnya, berarti kita jumlahkan katoda dan anoda. Hanya yang perlu diperhatikan ketika kita menjumlahkan setengah reaksi anoda dan reaksi katoda, elektron yang terlibat itu jumlahnya harus sama. Kalau di sini dalam reaksi ini kan belum sama, kita samakan jumlah elektron seperti biasa dengan kali silang. Berarti yang anoda kita kalikan 2, yang katoda kita kalikan 1. Dan setelah dikali, maka yang berubah adalah koefisien masing-masing zatnya. Di sini yang anoda kita kalikan 2, berarti menjadi 2K menjadi 2K plus tambah 2 elektron. Di sini jumlah elektronnya di anoda dan di katoda sudah sama, sehingga kita bisa hilangkan. Maka reaksi sel yang terjadi atau reaksi redoks yang terjadi adalah 2K tambah CO2 plus menjadi 2K plus tambah CO. Ini reaksi yang terjadi. Kemudian tentukan nilai potensial selnya.
Untuk menentukan nilai potensial sel, kita bisa menggunakan persamaan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, atau reduksi dikurangi oksidasi, atau nilai E0 yang besar dikurangi nilai E0 yang kecil. Sehingga di sini E0 sama dengan yang di katodanya adalah CO, berarti E0 CO dikurangi E0 K. E0 CO nya min 0,28 volt dikurangi E0 K nya adalah min 2,92 volt, sehingga hasilnya adalah positif 64 volt. Atau nilai potensial sel bisa kita tentukan dari reaksinya juga. Anoda, karena di anoda itu adalah reaksi oksidasi, maka dari data ini nilai E0 nya berubah tanda, yang asalnya min 2,92 menjadi plus 2,92 volt. Itu untuk nilai E0 anoda oksidasi. Kemudian di katoda ada CO karena katoda itu reduksi, berarti nilai E0 nya sama, tidak berubah, min 0,28 volt. Kemudian nanti ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan potensial sel yang sama, yaitu plus 2,64 volt. Pertanyaan berikutnya yang D adalah kita diminta untuk menuliskan notasi sel voltanya. Berarti notasi sel volta berarti itu adalah reaksi perubahan fasa. Dalam menuliskan notasi sel volta, yang pertama kita tuliskan adalah perubahan fasa untuk reaksi oksidasi. Oksidasi yang mengalami oksidasi itu adalah K. Berarti kita tuliskan perubahan fasa K dari logam menjadi ion. Kemudian dibatasi oleh jembatan garam, baru kita tuliskan perubahan fasa di reaksi reduksi. Reduksi berarti ion yang mengalami reduksinya CO, berarti ion CO itu menjadi padatan CO. Karena di sini ada 2 atom K, koefisiennya boleh kita tuliskan. Nah, ini adalah untuk menyelesaikan persoalan sel volta seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah data dari potensial reduksinya. Potensial reduksi yang lebih besar maka akan mengalami reaksi reduksi. Dan kalau misalkan kita gambarkan ke dalam diagram sel volta, maka kita bisa tuliskan di sini misalkan katoda, ini anoda, maka yang bertindak sebagai katoda adalah CO. Kemudian yang bertindak sebagai anoda adalah K. Dalam sel volta, katoda akan bermuatan positif, anoda akan bermuatan negatif, dan elektron, karena di sini yang melepaskan elektron adalah anoda, maka elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian di sini hal yang penting dalam diagram sel volta, adalah jembatan garam. Misalkan kita gunakan garam NaCl, maka nanti ion-ion Na+ dan Cl- yang akan berperan dalam penetralan kelebihan ion.
di anoda akan terbentuk ion K+. Maka kelebihan ion K+-nya itu nanti akan dinetralkan oleh ion Cl- yang akan bergerak ke anoda. Kemudian di katoda itu nanti yang ion CO2 plusnya akan berubah menjadi CO, sehingga akan kekurangan ion CO2 plus, sehingga kekurangan ion positif itu nanti dinetralkan oleh Na+. Ini kalau kita gambarkan diagram sel voltanya.